anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya jika kita mengecek kebersihan kelas kita dulu. Oke, kalau begitu adik-adik semua silakan dicek bahwa kursinya apakah ada sampah atau tidak. Coba dicek. Ayo silakan dicek. Ada sampahnya? Alhamdulillah bersih ya. Insya Allah bagus lah. Kalau pagi-pagi begini kita sudah menjaga kebersihan kita terlebih dahulu. Oke, kalau begitu dalam pagi-pagi kesini ada yang sudah sarapan dari rumahnya? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Masya Allah, ada yang bawa bekal juga ya. Masya Allah, bagus. Sebentar istirahat, silahkan dimakan ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan untuk bisa tetap fit. Ya, bagus ya adik-adik. Insya Allah. Oke, sebelum kita kembali ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Ayo angkat tangan. Siapa? Ya, silakan Rara pimpin doanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau begitu, karena kita mulai ke pembelajaran kita pagi hari ini, yang lebih utama Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba dicek kiri kanan temannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, Masya Allah, bagus lah kalau hadir semua. Kalau begitu, sebelum kita memulai ke materi, Ibu ingin mengecek semangat kalian pada pagi hari ini. Masih semangat bukan? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Tapi di sini mau kan kalau Ibu cek kesemangatan kalian? Boleh Ibu tes? Oke, kalau begitu Ibu ingin tes kesemangatan kalian, yaitu dengan tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat itu bagaimana? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Oke, kalau begitu Ibu kasih contoh, kemudian kalian ikuti nanti ketika kita tepuk semangat. Oke, adik-adik? Oke, kalau begitu. Nah, sini Ibu kasih contoh ya. Gini, tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Oke, begitu ya adik-adik. Paham kan tepuk semangat bagaimana? Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Beri aplaus untuk kita semua adik-adik. Masya Allah, pintar-pintar semua ya. Masya Allah. Oke, kalau begitu kita kembali ke materi. Nah, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, betul Ranim. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengalamanku. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang materi terkait tema 5 yaitu pengalamanku dan subtema 1 pengalamanku di rumah yang membahas tentang isi teks sila pertama Pancasila. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu berharap dari subtema tersebut kalian dapat memahami terkait isi teks tentang sila pertama Pancasila. Jadi begitu ya adik-adik. Oke, di sini Ibu ingin menanya sama kalian. Kalian tahu Pancasila bukan? Tahu? Ya, siapa yang tahu? Nah, kamu silakan. Ya, silakan Rara. Apa isi teks sila pertama Pancasila? Apa isinya? Ya, betul ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi isi teks sila pertama Pancasila itu yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa.
di sini ada yang tahu arti dari sila pertama Pancasila? Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Nggak ada ya. Oke, jadi Ibu akan memberitahu ya. Arti penting dari sila pertama Pancasila yaitu yang dimana ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Esa itu adalah satu. Dan mungkin Esa itu dua. Esa itu adalah satu, yang dimana kita setiap manusia itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesuai dan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi itulah arti dan makna dari sila pertama Pancasila. Ada yang tahu lambang sila pertama Pancasila itu apa? Ayo, siapa? Ya, betul ya. Jadi lambang sila pertama Pancasila itu yaitu bintang. Ya, betul sekali. Bintang warnanya apa? Ada yang tahu bintang kan? Ya, betul, bintang di langit. Tapi ini bintang yang melambangkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang warnanya ya kuning ya, bahwa bintang ada yang bilang bintang warna putih. Emang kalian sudah pernah lihat bintang di langit? Masya Allah ya adik-adik. Oke, jadi lambang dari sila pertama itu yaitu bintang dan warnanya emas, yang artinya bahwa kita tuh harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dan keyakinan kita masing-masing. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Nah, di sini ada yang tahu lagi isi teks sila kedua Pancasila? Siapa? Ya, Riki? Oh ya, betul ya, isi teks sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kan materi kita tentang sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Nah, di sini Ibu ingin Di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu simbol sila kedua itu apa? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Jadi simbol dari sila kedua itu yaitu rantai emas, yang dimana mengartikan bahwa kita yaitu hubungan antara individu masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan antara masyarakat itu secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Itulah makna dari simbol rantai emas. Jadi sudah paham adik-adik bahwa simbol rantai emas itu yaitu mempersatukan kita untuk lebih kuat. Ya, betul adik-adik. Wah, Masya Allah ya, sudah pintar-pintar semua. Oke, di sini kan kita tadi membahas tentang sila kedua dan sila pertama Pancasila. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu contoh dari sila pertama Pancasila? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi contoh dari sila pertama Pancasila yaitu menghormati sesama agama dan menghargai sesama agama. Ya, betul ya. Itu juga termasuk dari sila pertama Pancasila. Kemudian ada yang tahu bunyi dari sila kedua itu, contoh dari sila kedua itu apa? Apa bunyi contoh sila kedua? Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya ada yang tahu contoh sila kedua seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contoh sila kedua apa? Ayo, siapa yang tahu contoh sila kedua?
Ya, betul ya. Siapa? Ananda Riki, Masya Allah. Ya, jadi contoh sila kedua itu juga yaitu eh, gotong royong, ya itu juga termasuk dalam sila kedua ya adik-adik, Masya Allah. Jadi berarti di sini sudah paham ya contoh dari sila kedua, sila pertama. Berarti kalian sudah paham ya yang bagaimana sila kedua dan yang bagaimana juga sila pertama. Oke, di sini ibu ingin memperlihatkan gambar dari sila kedua dan sila pertama Pancasila. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul ya Rana. Ini adalah gambar sila ke pertama, yaitu kita harus menghormati orang tua. Ya, ini juga gambar dari sila pertama ya adik-adik. Ini adalah gambar bahwa seorang anak sedang mencium punggung tangan ibunya. Ya, betul ya adik-adik. Jadi di sini tuh melambangkan sila pertama yang dimana bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, kan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita harus menghormati orang tua dan menghargai antara sesama muslim atau antara sesama agama. Ya, betul ya. Nah, di sini ibu punya gambar kedua. Ada yang tahu gambar kedua ini apa? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Betul, wah kamu pintar sekali. Ini itu melambangkan bahwa seorang ayah yang sedang menolong anaknya. Ini tuh adalah gambar seorang ayah Beni yang sedang menolong Beni yang sedang bergantungan. Nah, ada yang tahu gambar ini melambangkan sila keberapa? Ayo. Ya, betul ya Rani, bahwa ini melambangkan sila kedua Pancasila, bahwa kita harus menolong sesama atau menolong anggota keluarga. Ya, itulah contoh dari sila kedua. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan Rani. Apa pertanyaannya? Oh ya, jadi kamu bertanya tentang bagaimana supaya kita bisa terus berbakti kepada orang tua tanpa harus membebaninya, gitu. Terus bagaimana? Oh, pertanyaan kamu bagaimana cara kita menyikapi bagaimana cara kita menyikapi jika kita sedang posisi dalam membantu orang tua dan kita juga memiliki tanggung jawab di masyarakat, begitu? Atau kita memiliki tanggung jawab mana? Di sekolah. Oh iya, begini. Jadi maksud pertanyaan Rani itu ya adik-adik begini. Maksud pertanyaan Rani itu tadi mencakup begini. Maksudnya tadi bagaimana cara kita menyikapi atau bagaimana cara kita bersikap jika kita sedang membantu orang tua sedangkan kita memiliki tanggung jawab di sekolah. Ya, begitu tadi ya Rani ya. Oh iya, betul. Kira tadi masyarakat. Ya, jadi begini ya, maksudnya itu bagaimana cara kita menyikapi atau bagaimana cara kita bersikap jika kita masih memiliki tanggung jawab di rumah atau sama orang tua, kemudian kita terposisikan sedang memiliki tanggung jawab di sekolah. Jadi begini ya, bahwa jika kita masih memiliki tanggung jawab di rumah, itu yang harus kita utamakan, karena membantu orang tua itu adalah termasuk dalam sila kedua Pancasila, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua terlebih dahulu dan membantu orang tua terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke sekolah, karena tidak mungkin kalau kita itu
akan terlambat juga ke sekolah. Pasti orang tua kita tuh akan mengerti bagaimana dan apa yang akan kita kerjakan, dan orang tua juga pasti akan risau ketika anaknya tidak berangkat ke sekolah dan memiliki tanggung jawab di sekolah, yaitu belajar. Ya begitu ya adik-adik, sampai sini paham? Paham? Alhamdulillah jika paham. Kalau begitu ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di soal ini kalian harus mencentang. Salah satunya yang terkait tentang gambar yang terkait tentang sila pertama dan sila kedua Pancasila. Ya, begitu ya adik-adik. Jadi di situ kalian akan menceritakan. Setelah selesai mencentang, kalian akan maju ke depan. Perwakilan kelompok, kalian akan maju ke depan untuk memberikan pengalaman kalian terhadap sila kedua Pancasila yang sesuai dengan yang kalian centang. Jadi paham ya adik-adik? Paham? Ya, bagus ya kalau paham, alhamdulillah. Kalau begitu di sini ibu mempunyai LKPD. Di sini bisa lihat ya LKPD-nya. Bisa lihat? Alhamdulillah kalau sudah lihat ya. Kalau begitu ini LKPD-nya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini berbagai macam gambar ya. Di sini ada menunjukkan sila pertama, sila kedua. Nah, di sini kalian akan mencentang satu gambar yang mencontohkan tentang sila kedua Pancasila, yang dimana kita harus sila kedua itu yang berbunyi bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini juga kalian harus mencari tentang sila pertama sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, kemudian kalian menceritakan pengalaman kalian di depan. Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas sesuai dengan sila pertama. Oke, paham sampai sini adik-adik? Alhamdulillah, paham ya. Oke, kalau begitu dibagikan LKPD-nya. Oke, sebelum itu ibu bilang dulu, sebelah sini kelompok 1 ya, sebelah sini kelompok 2. Oke, kalau begitu ibu sudah bagi ya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke, sini. Oke, semuanya sudah kebagian? Semuanya sudah kebagian LKPD-nya? Sudah? Alhamdulillah sudah ya. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan dan ibu akan menunggunya. Sudah dikerjakan? Sudah? Sudah, Dede? Oke, kelompok yang sudah selesai silakan maju. Perwakilan kelompok berapa sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, kelompok 1 silakan maju. Silakan menceritakan pengalamannya. Pengalaman apa? Yang perwakilan saja ya. Oke, silakan maju. Pengalamanmu harus sesuai dengan yang digambar itu ya. Tidak perlu sesuai, tapi minimal dia harus sama begitu. Tapi harus menceritakan pengalaman sendiri yang pernah kamu lalui ya. Oke, silakan. Wah, bagus ya adik-adik. Tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Beri aplaus kepada temannya. Insya Allah, bagus ya. Teman kalian tadi sudah menceritakan bahwa pengalamannya di rumah itu membantu orang tuanya, membantu memasak, bersih-bersih rumah, menjemur pakaian. Banyak ya pengalamannya sesuai dengan sila kedua yang dia centang tadi. Oke, kalau begitu silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2. Wah, betul, Masya Allah. Jadi
dia sudah menceritakan pengalamannya dan sesuai juga dengan LKPD, dengan yang dia centang di LKPD yang ibu berikan kepada kalian semua. Tepuk tangan dari aplaus untuk kelompok 2. Wah, dari aplaus ya untuk kelompok 2, Masya Allah. Jadi semuanya sudah paham semua ya bahwa isi dari sila kedua Pancasila itu bahwa kita harus mengutamakan orang tua dan harus membantu sesama dan bersikap adil di dalam keluarga. Iya, jadi itu ya adik-adik. Wah, Masya Allah. Jadi pengalaman kalian itu sudah mencakup atau memenuhi tentang sila kedua Pancasila. Wah, bagus ya adik-adik. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena jam sudah menunjukkan pukul jam istirahat untuk kita istirahat, sudah menunjukkan jam untuk kita istirahat, maka kalau begitu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Apa yang harus kita pelajari? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Ya, silakan Rani. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, betul ya, itu juga termasuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mempelajari tentang sila kedua Pancasila, bahwa kita yang mencetakkan tentang contoh bahwa kita harus menolong sesama dan bersikap adil antara keluarga. Itu juga termasuk dari sila kedua ya adik-adik. Kemudian ada lagi, siapa yang bisa tahu? Oke, silahkan Riki. Ya, betul ya, yang kita pelajari juga hari ini yaitu tentang sila kedua dan sila pertama Pancasila, yang dimana bahwa kita harus menghormati antar sesama, kemudian bergotong royong, ya itu juga termasuk ya dalam sila kedua, bahwa kita juga harus bersikap adil antara sesama dan bersikap adil di dalam keluarga maupun di sekolah. Oke, begitu ya adik-adik. Jadi alhamdulillah semuanya sudah paham dari yang ibu ajarkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini ibu akan memberi kalian tugas evaluasi mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, dan minggu depan akan kalian kumpul di meja ibu karena ibu akan memeriksanya. Oke adik-adik? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang ibu akan membagikan tugas evaluasi mandiri kepada kalian masing-masing. Oke, silahkan. Oke, sudah diterima ya adik-adik? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah diterima. Oke, kalau begitu pesan ibu sebelum kalian pulang nanti, sebelum kalian istirahat nanti, atau ada yang mau pulang datang makan di rumahnya yang dekat-dekat, ibu pesan jangan jalan di tengah jalan dan jalan di pinggir, ataupun ada yang jam istirahat nanti jajannya di luar, nanti jalan di pinggir dan jangan jalan di tengah jalan. Oke, paham semua? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Kalau begitu kita tepuk salut dulu untuk kita semua karena sudah paham atas materi yang ibu ajarkan tadi. Oke adik-adik, ada yang tahu tepuk salut bagaimana? Nggak ada ya. Oke, kalau begitu ibu ajarkan tepuk salutnya. Jadi begini ya, tepuk salutnya itu nanti buka contoh dulu, kemudian kalian ikuti. Oke adik-adik? Oke, jadi tepuk salutnya begini. Salut, 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 salut. Oke, paham kan bagaimana tepuk salut? Oke, ya alhamdulillah kalau paham. Oke, mari kita tepuk salut sama-sama. Salut, 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 salut.
Wah, beri aplaus untuk kita semua. Wah, pintar-pintar semua ya. Wah, Masya Allah, murid-murid ibu hari ini cerdas-cerdas dan pintar-pintar semua. Dan lebih cepat memahami apa yang ibu ajarkan kepada kalian. Masya Allah, kalau begitu ya. Wah, Alhamdulillah, kalau begitu. Sebelum berakhir, ada yang mau pimpin doa? Karena tadi kita membukanya dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. Ya, pintar Riki. Oke, kalau begitu siapa yang mau pimpin doa? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Dev, silakan pimpin doa. Oke, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, karena berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik.